Gadis di kampung miskin ini pertama kali nap di sudut tembok, dan melihat pemandangan yang akan mengubah hidupnya selamanya. Di dalam rumah yang hancur, seorang pria bahkan sedang membagikan bubur putih, yang biasanya hanya bisa dinikmati oleh orang kaya. Ketika dia yang telah kelaparan selama 3 hari tergoda olehnya, datang untuk minum bubur. Seketika semua anak di dalam rumah berbondong-bondong datang. Namun ketika pria melihatnya berdiri di dekat pintu, dia justru tidak mengusirnya, bahkan mengundangnya untuk minum bersama. Sehingga takdir gadis itu pun diubah sepenuhnya oleh mangkuk bubur putih ini. Ketika gadis itu menerima cangkir penuh bubur putih, kegembiraannya tidak bisa disembunyikan lagi. Ini adalah kali pertama dalam hidupnya dia merasakan sesuatu yang begitu lezat. Bahkan dia menjilati abis hingga bersih di pinggiran cangkir. Namun di dunia ini tidak ada makan siang gratis. Kemudian pria itu membawanya ke depan seorang gadis kecil. Biarkan dia belajar catur dengan lawan. Namun karena bau tubuhnya memang agak kuat, lawan hanya saja baru saja mengenalkan nama catur padanya. Dia benar-benar tidak tahan lagi. Baiklah, pergi, aku tidak suka baumu. Maka setelah pulang ke rumah, gadis itu segera mandi dengan mewah. Namun mandiannya bukan untuk bermain catur, melainkan untuk bisa kembali makan bubur yang tak pernah ia lupakan. Alasannya Fiona begitu tidak berpengalaman, karena awal hidupnya sudah seberat tingkat kesulitan level neraka. Dia tidak hanya lahir di Uganda, di kawasan kumuh terburuk dan paling kotor, Katwe. Bahkan ayahnya meninggal karena sakit. Yang tersisa hanyalah mereka. 4 saudara dan ibu saling bergantung. Meskipun kehidupan begitu sulit, ibu selalu tidak memilih untuk meninggalkan anak-anaknya dan menikah lagi. Dia selalu mengajarkan anak-anak untuk mengubah nasib dengan kerja keras. Namun, anak perempuan tertua tidak memiliki integritas. Dia selalu memikirkan bagaimana cara mendekati orang kaya. Karena saat ini, bertahan hidup hanya dengan kerja keras terlalu sulit. Mereka juga seringkali harus berpuasa 3 hari 9 kali. Meskipun bekerja keras menjual jagung dari pagi hingga malam, mereka tetap tidak memiliki cukup uang untuk sekolah. Akhirnya pada hari itu, kakak perempuan kalah oleh kemiskinan. Dia pergi dengan diam-diam setelah keluarganya tertidur pulas di malam hari. Dia naik motor milik anak orang kaya. Dia diam-diam melarikan diri dari rumah tanpa harapan ini. Namun, kepergian kakak perempuan tanpa pamit tidak terlalu berdampak besar. Karena pada akhirnya, kehidupan harus terus berlanjut. Fiona masih harus sibuk menjual jagung di jalan setiap hari bersama adiknya. Namun, pada hari itu, dia menemukan bahwa adiknya agak aneh belakangan ini. Karena setiap kali setelah menjual jagung, dia akan menghilang. Maka dia diam-diam mengikuti. Ini adalah awal dari cerita. Dia menemukan rumah bubur ini. Ini memberi Fiona kesempatan untuk makan kenyang. Dan orang yang mengelola pondok ini bernama Robert. Dia adalah salah